Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu sekalian, wali murid TKIT Insan Kamil, kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT bahwasanya sampai pekan ketiga di pembelajaran daring tahun 2020-2021 kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi kesehatan untuk mendampingi putra-putri kita belajar di rumah. Dan kami pun bersyukur seluruh guru dan karyawan di TKIT Insan Kamil semua dalam keadaan yang sehat walafiat, sehingga sampai saat ini masih bisa melaksanakan program-program entah pembelajaran daring ataupun home visit yang saat ini sedang berlangsung. Bapak Ibu masih semangat mendampingi putra-putri di rumah? Semangat ya? Atau barangkali anak-anak sudah mulai memudar semangatnya, atau bahkan bisa jadi Bapak Ibu yang sudah memudar semangatnya. Ya, harapannya tidak terjadi begitu. Tapi ketika kemudian itu terjadi, maka tugas kita berikutnya adalah memupuk kembali semangat yang sudah memudar itu, sehingga tugas-tugas perkembangan anak, kemudian apa yang kemudian menjadi tuntutan begitu, yang menjadi tuntutan dari tugas perkembangan anak itu bisa terlampaui. Nah, Bapak Ibu, ada akibat yang kemudian ditimbulkan ketika anak ini barangkali memudar semangatnya, atau bahkan orang tua yang memudar semangatnya begitu. Akibatnya kadang-kadang yang terjadi adalah ketika mendampingi anak, kita ada entah itu nada, entah itu sikap yang mengarah kepada pemaksaan, atau lebih gawat lagi ketika kita sudah mulai menunjukkan emosi marah kepada anak ketika anak tidak mau mengerjakan. Bukan begitu Bapak Ibu? Ya, jadi akibat yang kemudian muncul adalah ketika kita memaksa anak atau bahkan memarahi anak supaya dia mau menyelesaikan tugas-tugas dari sekolah, adalah anak malah justru akan semakin berat untuk melakukan. Atau kalaupun anak mau melakukan, biasanya hasilnya juga tidak seperti yang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, tentu ini menjadi tugas besar kita semua begitu, bahwa pembelajaran daring yang kita laksanakan ini baru permulaan, kita baru masuk pekan ketiga. Kita masih ada berbulan-bulan lagi untuk menyelesaikan tugas ini begitu. Maka kita sebagai orang dewasa yang berada di sekitar anak, kita yang kemudian harus bisa mengendalikan emosi kita. Bu guru juga belajar untuk mengendalikan emosi bu guru begitu. Bapak Ibu yang di rumah juga belajar untuk mengendalikan emosi. Ya, syaratnya adalah menjadi orang tua yang berbahagia, menjadi ibu yang berbahagia, menjadi ayah yang berbahagia begitu. Ketika orang tua sudah berbahagia, sudah mempunyai rasa bahagia, maka anak-anak pun yang ada di rumah juga akan mengikut bahagia begitu. Bisa dilatih coba Bapak Ibu, ibu-ibu terutama bahkan ya, ketika di waktu-waktu yang hektik begitu, di waktu-waktu yang memicu adrenalin untuk kita emosi, untuk kita marah begitu. Biasanya di waktu apa Bapak Ibu? Di waktu pagi hari gitu ya, di waktu pagi hari saat membangunkan anak-anak. Coba nanti dilatih begitu pada saat membangunkan anak ya, biasanya mungkin dengan nada marah atau dengan nada tinggi begitu, maka kita paksakan wajah kita paksakan diri kita untuk tersenyum ya, kita paksakan diri kita untuk tersenyum kepada anak yang kita bangunkan. Maka itu akan memberikan emosi yang positif kepada anak sepanjang hari itu, bahwa orang tuanya tidak memasang wajah marah saat dia bangun gitu. Coba nanti dilatih ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu coba kita akan membuat ramuan begitu untuk
memupuk kembali. Barangkali ada anak-anak yang sudah terkurangi semangatnya, atau bahkan bapak ibu yang sudah mulai terkurangi semangatnya juga. Yaitu yang pertama, coba kita gunakan jadwal. Kita gunakan jadwal untuk mendampingi putra putri kita. Kalau setiap pagi hari Bu Guru mencoba untuk membuat pembelajaran terstruktur begitu, kemudian orang tua yang WFO bisa mendampinginya di sore hari, maka sore hari itu menjadi waktu yang terjadwal, menjadi waktu yang terjadwal untuk mendampingi putra putri, atau bahkan habis maghrib begitu ya. Jadi memang butuh waktu yang rutin supaya anak belajar keteraturan. Entah sore hari setelah bapak ibu pulang jam 4 atau jam 5 atau bahkan habis maghrib begitu, maka waktu itu bisa digunakan untuk pendampingan putra putri menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya gitu. Jadi jadwal ini penting untuk membangun keteraturan sehingga tidak terjadi yang namanya pertempuran antara anak dan orang tua. Ya, karena kadang-kadang ketika tidak terjadwal, memulai jam berapa, kemudian selesai jam berapa, ketika tidak konsisten, anak akan kemudian mempunyai dalih. Kemarin aja pada malam hari, kemarin aja pada sore hari, dan seterusnya begitu. Ketika tidak konsisten, maka sering terjadi yang namanya pertempuran antara anak dan orang tua. Nah, ini yang kemudian dicoba untuk dihindari begitu. Buat jadwal rutin dalam sehari itu berapa kali. Catatannya adalah Bapak Ibu, ketika dilakukan pada sore hari setelah panjenengan pulang kerja, maka tolong untuk setelah pulang kerja tidak menjumpai anak dulu, untuk mendampingi anak dulu, tidak begitu. Kenapa? Karena pulang kerja itu biasanya yang terjadi adalah emosi orang tua masih belum bisa slow gitu ya, belum bisa slow. Maka setelah pulang kerja, sebelum mendampingi putra putri, tolong untuk bisa menyegarkan badan terlebih dahulu, entah dengan mandi ataupun aktivitas yang lainnya begitu. Mandi ya, tentu saja mandi begitu. Dengan mandi itu akan membuat pikiran dan badan menjadi segar, sehingga ketika kita mendampingi putra putri itu dalam suasana yang tenang, sehingga anak pun juga tenang dalam mengerjakan tugas-tugasnya begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, tentu yang kemudian tidak lepas dari diri kita sebagai seorang muslim begitu, kita mengharapkan bahwa anak-anak kita ini yang kelak bisa menjadi jembatan untuk kita untuk menuju ke surganya Allah. Maka ketika anak kemudian kok mohon maaf barangkali kalimatnya yang ngayal dikandani ya, atau yang suka membantah, atau yang bahkan tidak disiplin dan seterusnya begitu, maka tumpuan kita adalah kita memohon kepada Allah. Kita memohon kepada Allah agar dia menjadi qurrata a'yun, dengan berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, jadi kita mengharap kepada Allah bahwa anak ini adalah anak yang kelak ya bisa membawa diri kita, bisa membanggakan orang tuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Baik Bapak Ibu, ya saya kira cukup sekian. Kita lanjut lagi kapan-kapan melalui program sapaan begitu ya. Semoga kita semua diberi kemudahan untuk mendampingi putra putri, kita semua diberi kelonggaran hati, kita diberi keistiqomahan begitu, sehingga anak-anak ini mendapatkan haknya sebagai anak yang bahagia. Baik Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf jika ada kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.